Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita bahas mengenai soal-soal UP, PPG PGSD, kami ingin sampaikan bahwa kami mengadakan bimbel nanti mulai pada tanggal 4 Desember sampai dengan 15 Desember tahun 2022. Untuk bimbelnya kami laksanakan 10 kali dari jam 19.30 sampai dengan jam 21.00 WIB. Di bimbel nanti kami akan kasih 2 kali tryout. Nah, untuk tryout ini bisa Bapak Ibu gunakan sepuasnya, berapa kali pun bisa digunakan. Nanti ada 2 jenis tryout yang kami berikan. Kemudian yang ketiga, kami akan berikan video rekaman bimbel yang kami laksanakan itu. Selain Bapak Ibu menyimak bimbelnya, kami juga akan berikan video rekaman bimbelnya. Kemudian yang keempat, nanti akan kami berikan file pembahasan bimbelnya. Jadi semuanya kita akan berikan di bimbel nanti. Untuk pendaftaran silahkan Bapak Ibu ketik daftar nama, kemudian nomor WA-nya kirim melalui WA 081 803 358 023. Untuk sampai pendaftarannya sampai dengan tanggal 3 Desember ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa mendaftar mulai sekarang. Nah, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sering muncul di UP yang sebelumnya ya. Nah, bahasan soal-soal ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang pada tahun ini. Dan soal-soal yang kami berikan itu sudah keluar pada sebelumnya, di UP sebelumnya. Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Diketahui perbandingan umur Andi dan Doni adalah 4:7. Selisih umur mereka adalah 9 tahun. Maka A. Umur Andi lebih muda daripada umur Doni. B. Umur Doni lebih muda dari umur Andi. C. Umur mereka sama. D. Umur Doni sama dengan umur kakak Andi. Baik, kita bahas dulu soal ini. Caranya adalah karena di sini yang diminta adalah untuk mencari umur mereka masing-masing, maka pertama kali kita harus menentukan umur mereka dulu. Ya, baik umur Andi dan umur Doni. Caranya bagaimana? Caranya adalah pertama, kalau kita ingin mencari umur Andi, maka kita turunkan Andi. Andi di sini berumur 4. Ya, maka kita turunkan 4. Kemudian kita buat perbandingannya ini menjadi penyebutnya. 4/7 ini kita jadikan penyebut dulu. Nah, kemudian setelah itu di tengah-tengahnya kita kasih tanda apa? Nah, untuk mencari tanda di tengahnya, kita lihat di sebelah kanannya. Di sini dibilang selisih umur mereka adalah 9 tahun. Maka selisih, kalau di sini dibilang selisih, maka untuk perbandingannya ini kita kurangi Bapak Ibu. Nah, kalau kita kurangi berarti yang lebih besar itu pertama ya. Baik, kita kurangi 7 dikurangi 4. Nah, kalau nanti dibilang di sini jumlah umur mereka, berarti untuk penyebutnya kita jumlahkan Bapak Ibu. Karena di sini dibilang adalah selisih, maka kita kurangi. Kemudian kita kalikan dengan selisih umur mereka berapa? Yaitu 9 tahun. Maka kita kali 9. Nah, kalau nanti dibilang di sini adalah jumlah, maka kita tulis jumlahnya Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung saja hitung untuk umur Andi ini yang pertama. 4, kita tulis ulang 4 per 7 dikurangi 4 adalah 3. Maka 4/3 dikali dengan 9. Baik, sekarang 9 dibagi 3 bisa kan, yaitu hasilnya adalah 3. Maka 4 kali 3 adalah 12 tahun. Maka di sini umur Andi adalah 12 tahun. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan cari umur dari Doni. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita tulis Doni dulu. Kemudian kita ketahui di sini umur Doni adalah 7. Maka kita turunkan 7. 7 per berapa Bapak Ibu? 7 dikurangi 4. Oke, mohon maaf di sini dikurangi 4. Maka dikali dengan apa? Dikali dengan 9 tahun. Dikali 9 sama dengan titik-titik. Kenapa di sini kita kurangi Bapak Ibu? Karena di sini dibilang selisih ya. Maka di sini kita kurangi 7 dikurangi 4. Maka sekarang kita tulis 7
per 7 dikurangi 4 adalah 3 dikali 9. 9 bagi 3 bisa, yaitu 3. Maka sisanya adalah 7 dikali 3. 7 kali 3 yaitu berapa? Yaitu 21. Maka umur dari Doni adalah 21 tahun. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa umur Doni lebih tua daripada umur Andi. Yang A, umur Andi lebih muda dari umur Doni. Ini betul ya. Yang A yang betul ya, yaitu umur Andi di sini 12, sedangkan umur Doni adalah 21. Jadi artinya umur Andi lebih muda daripada umur Doni. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, untuk mencari nilai umur mereka, mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda, Bapak Ibu hanya lihat ini saja ya. Tidak perlu menghitungnya sebenarnya. Cukup dilihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ketika Andi lebih kecil, maka otomatis Andi lebih muda. Ketika Doni lebih besar, maka Doni otomatis lebih tua. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang kami telah buatkan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andi membeli 2 lusin buku tulis dengan harga Rp50.000. Kemudian, Andi memberi ke kakaknya 6 buku tulis. Berapa harga 6 buku tulis tersebut? Baik, di sini harga 2 lusin buku adalah Rp50.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 6 buku tulis. Karena di sini yang ditanyakan adalah satuan, yaitu 6 buku tulis, maka kita ubah lusin menjadi satuan. Maka 2 dikali 12. Satu lusin kan sama dengan 12, jadi kita kalikan 12. 2 dikali 12 yaitu 24 buah. Nah, itu harganya Rp50.000. Sedangkan di sini yang belum diketahui harganya adalah 6 buku tulis. Maka 6 sama dengan titik-titik berapa gitu. Cara menghitung soal seperti ini bisa dengan 2 cara Bapak Ibu. Baik, kami akan ajarkan cara yang pertama adalah 50.000 ini kita bagikan dengan 24 dulu. Nah, 50.000 kita bagikan dengan 24. Berapa jadinya Bapak Ibu? Coba silahkan dihitung. Hasilnya adalah 2000, sekian-sekian. 2083,333. Nah, kalau cara seperti itu Bapak Ibu akan terlalu lama. Akan menghabiskan waktu Bapak Ibu untuk menghitung. Nah, caranya biar cepat adalah kita perbandingkan. Nah, kita bandingkan. Ini merupakan perbandingan senilai Bapak Ibu. Kenapa senilai? Ketika jumlah ini lebih besar, maka harganya akan lebih banyak. Ketika jumlahnya lebih sedikit, maka harganya akan lebih sedikit. Baik, caranya kita bandingkan adalah 6 berbanding 24. Sama dengan untuk harga 6 buku itu kan belum diketahui. Kita katakan A saja per 24. 24 ini berapa? Harganya yaitu 50.000 ya Bapak Ibu. Baik. Sekarang karena ini adalah perbandingan senilai, maka kita kalikan silang. 6 dikali 50.000 kemudian 24 dikali A. Maka hasilnya adalah 24A dikali 6 kali 50.000 adalah 300.000. Nah, sekarang maka A sama dengan 300.000 dibagi 24 sama dengan berapa? Mohon maaf sebentar. Ada yang tahu berapa Bapak Ibu? Yaitu 12.500 ya. Itu adalah hasilnya. Nah, kemudian ada cara kedua Bapak Ibu.
Caranya bagaimana? Nah, 6 buku tulis ini kan sama dengan 0,5 apa? 0,5 lusin. Nah, karena di sini 2 lusin kita jadikan lusin saja ya dua-duanya. Nah, yang pertama 0,5. 0,5 ini sama artinya dengan setengah lusin atau 6 buah buku. Kemudian per 2 dikali 0,5 ini kan belum diketahui harganya, maka kita tulis A. Kemudian 2 lusin ini harganya adalah 50.000. Nah, sekarang maka kita kalikan 2 kali A adalah 2A. 0 kali 5 adalah berapa? 5 kali 5 adalah 250.000. Nah, karena di sini ada satu angka di belakang koma, maka kita coret komanya 1 di belakang. Maka jadinya adalah 25.000. Maka A sama dengan 25.000 dibagi dengan 2 sama dengan 12.500. Jadi hasilnya adalah sama. Maka jawaban yang tepat yaitu yang C, Bapak Ibu. Baik, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti tryout saja, tryout ini bisa Bapak Ibu gunakan berapa kali pun silahkan Bapak Ibu. Dan harganya hanya 50.000, kami akan berikan 2 tryout. Bisa digunakan sepuasnya dan bisa untuk melihat nilainya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan bahas soal yang ketiga ini. Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut 1/9 bagian digunakan biaya bersamaan putra-putrinya. 11% bagiannya digunakan transportasi sehari-hari, 30% digunakan untuk biaya hidup, dan 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah, serta sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana untuk tabungan adalah titik-titik. Apakah A 2.515.000, B 2.516.000, C 2.677.500, D 2.677.000, E 2.514.000. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjawab soal seperti ini, ya, ini adalah soal yang mungkin sangat sulit sekali. Nah, Bapak Ibu, kami akan berikan cara tercepatnya, ya, cara tercepatnya di bimbel ya, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bimbel, silahkan ketik daftar, nama, kemudian nomor WA-nya. Nanti kami di sana akan kasih cara tercepatnya untuk menghitung ini. Nah, baik, kita hitung saja untuk soal seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah berapa sisanya yang digunakan untuk tabungan. Berarti di sini ya, kita akan menjawabnya. Maka di sini caranya adalah 7.650.000 dikurangi dengan, untuk biaya bersama-sama kita katakan A ya. Nih, digunakan biaya bersama-sama untuk kita katakan A, ditambah dengan pengeluaran untuk transportasi. Transportasi ini kita katakan B. Kemudian ditambah dengan pengeluaran biaya hidup yaitu C. Biaya hidup kita katakan C. Kemudian 0,15 ini kita membayar cicilan rumah, kita katakan sebagai D. Maka sama dengan titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah tabungannya. Maka tabungan sama dengan 7.650.000 kita kurangi dengan jumlah pengeluaran semuanya ini. Caranya bagaimana? Kita hitung satu persatu dulu Bapak Ibu. 1/9 dikali dengan 7.650.000. Sama dengan berapa? Kita hitung bersama-sama. Yaitu sama dengan 850.000. Ini untuk pengeluaran yang A. Kemudian yang B, ini A ya. Kemudian B kita cari dengan 11/100 dikali
7.650.000. Karena di sini ada 2 nol, kita coret nolnya, di sini kita coret 2 nol. Maka sekarang kita kalikan 11 dikali 7.650 sama dengan berapa? Berapa Bapak Ibu? Yaitu 841.500 rupiah. Kemudian sekarang kita cari untuk yang C. Yang C sama dengan 30% atau 30/100. Kita kalikan dengan 7.650.000. Kita coret nolnya 2 di sini kita coret 02. Maka kita kalikan 30 dikali 76.500. 76.500 Bapak Ibu. Jadinya adalah 2.295.000. Kemudian yang D. Yang D yaitu untuk membayar cicilan rumah sebesar 0,15 dikali dengan 7.650.000 rupiah. Ini berapa jadinya Bapak Ibu? Rp1.147.500. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya ini. Yaitu 850.000 ditambah dengan 841.000, 1.500 ya, ditambah dengan 2.295.000, ditambah dengan 1.147.500. Maka sama dengan 7.650.000. Kita kurangi dengan jumlah semuanya yang di sini. Mari kita jumlahkan bersama Bapak Ibu. Maka hasilnya berapa Bapak Ibu? Yaitu hasilnya adalah, ada yang sudah ketemu? 5.134.000. Maka ini kita kurangi dengan 7.650.000 dikurangi dengan 5.134.000. Jadinya adalah 2.516.000. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban B Bapak Ibu. Nah, untuk cara lebih cepatnya nanti kami ajarkan di bimbelnya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut bimbel, silahkan ketik daftar nama, kemudian nomor WA. Untuk bimbelnya nanti kami mulai pada tanggal 4 Desember sampai dengan 15 Desember. Jadi menjelang Bapak Ibu UP ya. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dari sebuah pembelajaran, Adi diberikan tugas oleh gurunya tentang menghitung pengurangan pecahan biasa. Berikut ini cara menghitung yang dilakukan oleh Adi. 3/11 dikurangi 1/5 sama dengan 3 kurangi 1/11 kurangi 5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jawaban tersebut, Adi belum menguasai konsep tentang titik-titik. Apakah A. Pecahan, B. Pengurangan bilangan pecahan, C. Pecahan senilai, D. Penjumlahan, E. Pengurangan bilangan bulat. Jadi jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Yaitu jawaban tentang pengurangan bilangan pecahan. Baik. Kenapa di sini pengurangan bilangan pecahan yang salah? Karena di sini sudah ada pecahan ya. Pecahan biasa dikurangi pecahan biasa. Tetapi si Adi tidak bisa menjawab pecahan tersebut. Nah, malah dia cara menjawabnya seperti biasa. 3 langsung dikurangi dengan 1, 11 langsung dikurangi dengan 5. Padahal cara menghitung pecahan biasa adalah 3/11 kita kurangi dengan 1/5. Maka yang ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita samakan dulu penyebutnya.
Caranya bagaimana? Kita tinggal kalikan 11 dikali 5 adalah 55. Nah, kemudian karena ini kita kalikan dengan 5, maka atas kita kalikan dengan 5, kita kali silang saja langsung. 3 dikali 5, 15. Kemudian 1 dikali 11 adalah 11. Maka nanti akan ketemu hasil sebenarnya adalah 4/55. Jadi, bukan 1/3. Baik, di sini sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Untuk jawaban yang benar yaitu jawaban D. Nah, di sini Adi itu belum menguasai konsep tentang pengurangan bilangan pecahan. Baik. Nah, Bapak Ibu, kami sudah menyediakan 3 produk untuk Bapak Ibu yang ingin lulus UP, PPG, PGSD. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti yang mana saja. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami soal-soal yang kami berikan. Nah, untuk menguji pengetahuan Bapak Ibu atau untuk menguji penguasaan Bapak Ibu tentang soal UP, PPG, Bapak Ibu bisa memesan tryout-nya di nomor yang sama juga Bapak Ibu ya. Caranya pesan tryout UPPPG UPPGSD ya. Ini untuk menguji pemahaman Ibu di dalam penguasaan soal-soal UPPPG. Nah, nanti kami berikan 2 tryout dan itu bisa digunakan sepuasnya serta itu juga Bapak Ibu bisa lihat nilainya berapa gitu. Kemudian untuk e-book kami sudah siapkan juga e-book di sini, kami siapkan pembahasannya, kemudian ada pembahasan soal serta rangkuman materi, serta juga kami sediakan 450 soal yang kami sesuaikan dengan kisi-kisinya. Untuk pemesanan bisa Bapak Ibu ke nomor yang sama di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin dapat lebih lengkap lagi ya, di bimbel. Nah, di bimbel nanti kami akan berikan yang pertama 10 kali pertemuan, yaitu selama 1,5 jam untuk waktunya sudah kami terangkan di sini. Kemudian untuk tryout-nya kami berikan 2 tryout, bisa digunakan sepuasnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, video rekaman bimbel. Nah, ketika nanti kita menjalani bimbel, nah itu akan kita rekam prosesnya. Nah, prosesnya itu kita rekam, kemudian kita akan bagikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti bimbel. Jadi hanya diberikan kepada Bapak Ibu yang mengikuti bimbel, kita tidak akan sebarkan di YouTube dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat, kami akan berikan file pembahasan bimbelnya. Selain dari rekaman bimbelnya, kami juga akan berikan file pembahasan bimbel tersebut. Nah, untuk pendaftarannya, Bapak Ibu silahkan bisa dengan ketik daftar nama, nomor WA, kemudian kirim ke 081 803 358 023. Nah, bimbel ini akan dilaksanakan melalui Google Meet. Untuk biayanya, Bapak Ibu hanya dikenakan 200.000 saja untuk mendapatkan semua yang ada di sini. Baik. Kita lanjut Bapak Ibu untuk pembahasan berikutnya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi munculnya nasionalisme, di antaranya paham nasionalis, usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, merupakan paham nasionalis yang ditimbul dalam bidang titik-titik. Baik, apakah A. Ekonomi, B. Politik, C. Budaya, D. Nasional, E. Kebudayaan? Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban A, yaitu ekonomi. Baik, kenapa jawaban A ini adalah jawaban yang tepat? Mari kita bahas Bapak Ibu di soalnya. Terdapat beberapa faktor yang munculnya nasionalisme, di antaranya paham nasionalis. Usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Nah, di sini sudah dikatakan adalah untuk menghapus ekonomi asing. Maka di sini sudah jelas bahwa ini merupakan timbul akibat dari paham ekonomi di bidang ekonomi. Karena di sini sudah dijelaskan dengan sangat jelas di dalam soal yaitu akibat dari usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, yaitu ekonomi. Baik.
Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan paling mendominasi perairannya daripada daratannya, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak ragam kebudayaan di dalamnya. Ini merupakan salah satu yang menjadi sebuah tantangan dalam negeri kita. Untuk itu, perlu paham bela negara bagi setiap anak bangsa. Jika warga negara itu adalah Anda, sikap yang perlu dilakukan adalah dengan kecuali titik-titik. Baik, apakah A. Melakukan upaya kepahlawanan dengan berani ditempatkan dimanapun. B. Menghargai seluruh kebudayaan yang ada, karena bangsa Indonesia majemuk. C. Menghormati sesama anak bangsa dan berbangga diri. D. Menjaga kehormatan bangsa dari gangguan bangsa lain dan mempertahankan dari kelompok separatis. E. Memperbolehkan bangsa lain untuk bebas mengintervensi bangsa Indonesia. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Tentu sudah jelas ya jawaban yang E. Karena ditanyakan bahwa sikap kita terhadap bela negara bagi anak bangsa yaitu yang mana? Nah, di sini ketika kita diminta untuk membela negara, maka cara yang tepat adalah yang A, B, C, dan D. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawaban yang kurang atau yang tidak sesuai atau yang kecuali yang bukan, cara kita untuk membela negara adalah memperbolehkan bangsa lain untuk bebas mengintervensi bangsa Indonesia. Karena ini bukan cara yang tepat untuk membela negara. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa ikuti kami melalui bimbel yang kami sudah siapkan ya Bapak Ibu. Di situ akan kami jelaskan secara terperinci mengenai pilihan jawaban tersebut. Oleh sebab itu, sangat perlu Bapak Ibu untuk mengikuti bimbel yang kami berikan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang mengajar PPKN tentang cinta tanah air yang berkaitan dengan impor dan ekspor. Di bawah ini, manakah yang menunjukkan cinta kepada tanah air dan bangsa dengan cara titik-titik? Nah, di sini kita diminta untuk bagaimana cara atau sikap kita untuk menunjukkan cinta kepada tanah air dan bangsa dengan cara atau dengan berkaitan dengan impor dan ekspor. Apakah A. Mengekspor seluruh hasil bumi negara dan mengimpor barang-barang dari luar negeri? B. Mengurangi impor barang dari luar negeri demi menjaga kestabilan devisa dalam negeri. C. Tidak menggunakan produk luar negeri sama sekali meskipun mampu membelinya. D. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya. E. Melakukan proteksi serta tidak menjalin hubungan bilateral dengan negara lain. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu, yaitu mengurangi impor barang dari luar negeri demi menjaga kestabilan devisa dalam negeri. Tentu, cara kita untuk menunjukkan cinta kita kepada tanah air adalah dengan cara mengurangi impor barang dari luar negeri. Impor itu artinya memasukkan barang dari luar negeri. Nah, kita kurangi masuknya barang-barang dari luar negeri, Bapak Ibu. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kestabilan devisa dalam negeri. Jadi kita akan membuat kestabilan ekonomi dalam negeri dengan cara mengurangi impor. Mengurangi bukan berarti kita menyetop impor-impor dari luar negeri. Nah, fungsinya apa kita kurangi impor ini? Agar semua barang atau barang komoditas yang ada di dalam negeri itu laku terjual. Jadi perputaran uang hanya terjadi di dalam negara tersebut. Sehingga itu akan membuat negara kita akan semakin kuat ekonominya. Maka di sini jawaban yang tepat adalah jawaban B. Untuk jawaban A, C, D, E kenapa salah? Nanti kita bisa jelaskan di bimbelnya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu mengikuti bimbel yang kami berikan. Kami akan jelaskan secara terperinci mengenai pilihan jawaban A, C, D, E, mengenai pilihan jawaban yang salah, kemudian mengenai pilihan jawaban yang benar. Di situ kami akan rincikan Bapak Ibu.
Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Baik, Bapak Ibu, di sini kami akan sampaikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel yang kami siapkan, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui dari sekarang ya sampai dengan tanggal 3 Desember. Untuk pembayaran nanti sampai dengan tanggal 3 Desember. Silahkan Bapak Ibu daftar dulu namanya, kemudian untuk pembayaran nanti terakhir pada tanggal 3 Desember, yaitu pada tanggal baru. Oke Bapak Ibu, di bimbel nanti kami akan berikan 10 kali pertemuan selama 1,5 jam. Bahkan kami akan berikan 1,5 jam lebih Bapak Ibu. Kami sering berikan seperti itu. Kemudian nanti akan kami berikan 2 kali tryout. Nah, tryout ini bisa Bapak Ibu gunakan sepuasnya ya, sebelum tanggal 19 Desember. Jadi sebelum Bapak Ibu UP, Bapak Ibu bisa menggunakan tryout ini beribu-ribu kali, sepuasnya Bapak Ibu. Kemudian kami akan berikan video rekaman bimbel juga. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti bimbel, kami akan berikan video bimbel khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti bimbel. Jadi video ini tidak akan kami sebarkan di YouTube, tidak akan kami berikan di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti bimbel hanya videonya untuk bagi Bapak Ibu saja. Jangan disebarkan. Kalau Bapak Ibu sebarkan, kami tidak senang ya dengan hal itu. Kemudian yang keempat, file pembahasan bimbel. Nah, file pembahasan bimbel kami juga berikan kepada Bapak Ibu yang khusus mengikuti bimbel online ini ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tidak akan rugi untuk mengikuti bimbel ini. Dengan hanya biaya Rp200.000 untuk mendapatkan semua fasilitas yang ada di bimbel tersebut. Untuk pelaksanaannya nanti pada tanggal 4 Desember sampai dengan 15 Desember akan dilaksanakan melalui Google Meet. Nah, Google Meet ini lebih mudah kita gunakan ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pertemuan di Surabaya, pahlawan mengorbankan nyawa demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap rela berkorban dalam mempertahankan Indonesia didasari oleh titik-titik. Nah, sikap rela berkorban itu yang dilakukan oleh pahlawan di Surabaya yang mengorbankan nyawanya itu karena didasari oleh apa? Apakah A. Semangat kesukuan, B. Cinta tanah air dan bangsa, C. Benci terhadap asing, D. Semangat primordialisme dan nasionalisme. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, yaitu cinta tanah air dan bangsa. Nah, oleh sebab itu, para pahlawan tersebut rela mengorbankan nyawanya demi cinta terhadap tanah air dan bangsanya. Baik, soal berikutnya Bapak Ibu. Kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Sebagai seorang guru pendidikan agama, sikap yang tepat terhadap rekan kerja yang berbeda sara adalah titik-titik. Nah, bagi siapapun yang sebagai guru, ketika Bapak Ibu berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda daerah, maka sikap Anda bagaimana? Apakah A. Memberikan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari raya agamanya, mengajak beribadah dalam pengucapan syukur? B. Ikut beribadah bersama dengan rekan yang berbeda agama dengan mereka dan turut menyebarkan ajaran agama mereka? C. Memberitahukan ajaran agama yang kita anut dan terhadap dapat diterapkan oleh rekan yang berbeda agama dengan kita. D. Mengutamakan kebersamaan di atas kepentingan yang lain. E. Meyakini kebenaran agama kita dan tetap menghargai perbedaan sara. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, jawaban yang tepat itu adalah jawaban E. Kenapa jawaban E ini benar? Nah, ketika kita dihadapkan dengan orang yang berbeda, baik berbeda agama, berbeda ras, dan lain-lain, maka kita harus tetap pada kebenaran kita, tetapi kita tetap harus menghargai perbedaan sara tersebut.
Nah, jawaban E itu lebih tepat. Nah, kita menghargai perbedaan agama kita dengan orang lain. Nah, tetapi kita tetap meyakini agama yang kita yakini. Nah, kenapa jawaban A, B, C, D salah? Nah, untuk penjelasannya Bapak Ibu, kami akan berikan secara lugas dan secara terperinci pada bimbel yang kami akan selenggarakan pada tanggal 4 Desember sampai dengan 15 Desember. Maka Bapak Ibu bagi yang ingin mengikuti bimbel tersebut silahkan ketik daftar nama, kemudian nomor WA ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang hanya cukup belajar melalui e-book saja, silakan Bapak Ibu bisa pesan e-booknya melalui nomor WhatsApp yang sama ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Nah, untuk soal yang ini, silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya, silahkan Bapak Ibu pesan melalui nomor WhatsApp 081803358023. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.